Kisyash, Kiprah Panglima Lingga di Kerajaan Aceh. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Selama berada di Balai Gading, gunakan pisaumu untuk mengukir kayu lumang. Usahakan sampai membentuk boneka gajah. Setelah siap, bermainlah dengan boneka itu agar menarik perhatian orang yang melintas di sana. Insya Allah, boneka gajah itu akan menarik perhatian seorang gadis kecil. Dia adalah puteri kesayangan Sultan. Apabila dia bertanya tentang nama benda itu, bilang namanya gajah putih yang hidup di hutan negeri Lingga. Katakan kepadanya, engkau bersedia menangkap gajah putih apabila diperintah Sultan. Setelah melihat boneka itu, gadis kecil tersebut akan meminta gajah putih kepada Sultan. Nanti engkau akan dipanggil Sultan, tidak perlu takut adikku, temui Sultan. Ditanya Sultan tentang gajah putih, katakan ada di hutan negeri Lingga. Jangan ragu, katakan bahwa engkau sanggup menangkapnya. Dia akan mengumumkan kepada para raja dan rakyat untuk mencari gajah putih. Saat mereka gagal menemukan gajah putih, mohonlah kepada Cik Serule untuk menyelenggarakan kenduri di makamku, di Samarkilang. Menarilah engkau di sana, aku akan menggiring gajah putih jinak menuju ke tempatmu. Tangkaplah gajah putih itu, tidak perlu takut adikku. Bahagia nama gajah itu, panggil namanya. Gajah putih itu akan patuh kepada perintahmu. Secepatnya serahkan gajah putih itu kepada Sultan sebagai kado keadilan. Begitulah jalan cerita mimpinya Cik. Kira-kira apa takwilnya? Tanya Sengeda mengharap. Itu bukan bunga tidur, tak ada takwil. Itu petunjuk untuk memperoleh keadilan, jawab Cik Serule terharu sambil menyeka air mata dengan lengan bajunya. Seumur-umur sang Perdana Menteri yang bergelar Cik Serule, belum pernah meneteskan air mata, apalagi menangis. Dia sangat pintar menyimpan air mata walaupun sedang menghadapi persoalan yang sangat memilukan. Hari itu, Cik Serule tak mampu menahan tangis. Sambil memeluk Sengeda, air matanya menetes deras. Butir-butir hangat dari kelopak matanya membasahi baju lusuh anak muda itu. Mereka larut dalam rasa haru. Sengeda, selama ini engkau selalu jujur kepadaku, kata Cik Serule. Aku percaya, mimpi itu adalah petunjuk dari abangmu, yakin sang Perdana Menteri cerdik itu. Terima kasih, Cik, kata Sengeda sambil menyeka air matanya. Engkau akan berangkat bersamaku ke Kutaraja, kata Cik Serule memastikan. Baik Cik, terima kasih, jawab Sengeda. Sengeda mencium lutut Cik Serule, dan air mata semakin deras, sampai sarung Cik Serule basah. Sengeda terharu atas jasa dan kebaikan Cik Serule, telah melindungi dan menyelamatkan hidupnya dari hukuman pancung. Berdirilah anakku, akan datang keadilan untukmu. Jangan menangis, hibur Cik Serule sambil menepuk-nepuk bahu Sengeda. 2 purnama kemudian, Cik Serule dan Sengeda memasuki gerbang istana Daarut Dunya. Cik Serule sudah mendaftarkan Sengeda sebagai juru tulis dari Kerajaan Lingga. Dia anak terpelajar, lulusan Ibtidaiyah Madrasah Malaka. Sangat mahir dalam urusan menulis dan catat-mencatat. Sebagai juru tulis Cik Serule, Sengeda leluasa masuk ke Balairung Sari maupun taman yang berada dalam komplek istana Daarut Dunya. Setiba di Kutaraja, Sengeda sangat rindu kepada ibunya, Datin Fatimah. Ingin dia berlari sejenak ke Gampong Kedah, bertemu sang ibu. Pesan si abang yang berulang kali datang dalam mimpinya, seakan mencegah pemuda itu bertemu dengan sang ibu. Dia berjanji pada dirinya akan bersimpuh di pangkuan sang ibu, memohon ampun setelah kado keadilan diserahkan kepada Sultan. Pagi itu, setelah memasuki gerbang utara istana Daarut Dunya, Sengeda menuju ke Balai Gading, Cik Serule bergegas memasuki Balairung Sari. Sengeda mengambil potongan kayu lumang berwarna putih dari balik bajunya. Putra Datin Fatimah itu mulai mengukir potongan kayu lumang sampai membentuk boneka gajah.